semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai fenomena listrik statis dan apa saja sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak. Yang pertama adalah sel saraf manusia. Penerapan listrik statis salah satunya pada sel saraf manusia, karena sel saraf manusia terdapat ion baik, yaitu ion positif maupun ion negatif. Nah, manusia memiliki 5 alat indera, ada indera perasa, indera penciuman, indera penglihatan, indera pendengar, dan indera peraba. Nah, informasi yang diperoleh dari alat indera nantinya akan diteruskan menuju otak dalam bentuk sinyal-sinyal yang biasa kita sebut sebagai impuls. Jadi, impuls yang diterima dari alat indera akan diteruskan menuju ke otak. Fungsi jaringan saraf. Yang pertama, sebagai alat-alat penghubung tubuh dengan dunia luar melalui alat indera. Yang kedua, adalah sebagai alat pengatur atau pengendali tanggapan terhadap keadaan atau lingkungan sekitar. Kemudian, fungsi yang ketiga berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kerja organ pada tubuh, misalnya untuk bergerak, di mana nantinya diperoleh dari impuls yang diberikan otak. Selanjutnya adalah bagian sel saraf. Yang pertama adalah dendrit. Fungsi dari dendrit untuk menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Kemudian yang kedua adalah badan sel. Badan sel berfungsi untuk mengumpulkan impuls yang berada dari dendrit, kemudian diteruskan ke akson. Nah, pada bagian badan sel terdapat bagian yang bulat kuning nih. Fungsinya apa sih? Yaitu untuk mengatur seluruh kegiatan dari sel syaraf. Kemudian bagian selanjutnya adalah akson yang berfungsi untuk menurunkan impuls dari badan sel ke sel saraf lain. Bagian selanjutnya yaitu pada ujung sel adalah sinopsis, sebagai penghubung antara ujung akson suatu sel saraf dengan dendrit sel saraf lain. Kemudian, pada akson terdapat sel Schwann dan juga selubung myelin. Sel Schwann menghasilkan selubung myelin yang nantinya berfungsi untuk melindungi akson, menutrisi, serta mempercepat jalannya impuls. Selanjutnya adalah bagian sel saraf. Yang pertama ada saraf sensorik, berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari alat indera atau reseptor menuju sistem saraf pusat, yaitu otak. Misalnya, ketika kita digigit oleh nyamuk, maka impuls tersebut yang dirasakan oleh kulit dikirimkan melalui saraf sensorik menuju ke otak. Yang kedua ada saraf motorik, yaitu saraf yang mengirimkan impuls motorik atau perintah untuk bergerak. Tadi ketika sudah sampai di otak, maka otak akan mengirimkan impuls untuk memukul nyamuk. Nah, impuls tersebut melewati saraf motorik yang kemudian nantinya akan mengirim perintah ke tangan untuk memukul. Kemudian yang ketiga adalah saraf penghubung atau interneuron, yaitu saraf yang menghubungkan sel saraf yang satu dengan sel saraf lain. Biasanya letaknya banyak di otak dan sumsum tulang belakang. Jenis gerak berdasarkan dengan jalannya impuls. Yang pertama adalah gerak sadar, dimulai dari reseptor atau alat indera yang menerima rangsangan melihat sebuah buku, kemudian mengirimnya melalui saraf sensorik menuju otak. Otak memutuskan tindakan yang dilakukan, kemudian mengirimkan impuls melalui saraf motorik. Tiba pada efektor dan otot akan bergerak mengambil buku tersebut. Selanjutnya adalah gerak tak sadar, di mana ketika reseptor atau alat indera mengenai sebuah api, maka akan dikirim impuls melalui saraf sensorik menuju sumsum tulang belakang. Kemudian dijalankan dari sumsum tulang belakang melalui saraf motorik untuk menuju ke efektor atau otot yang nantinya akan menghasilkan gerakan menarik tangan menjauhi dengan api. Nah, pada gerak tak sadar ini biasanya berlangsung sangat cepat dan disebut dengan gerak refleks. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perambatan impuls yang akan terjadi perpindahan muatan. Bagian luar sel memiliki ion yang bermuatan positif, sedangkan pada bagian dalam sel muatannya lebih negatif. Perambatan impuls yaitu terjadi ketika ketidakseimbangan ion. Nah, nanti saluran tersebut akan membuka sehingga ion positif yang ada di luar sel akan bergerak menuju ke dalam sel dan ion negatif yang berada di dalam sel akan bergerak menuju ke luar sel. Nah, hal tersebut
terjadi sampai mencapai batas tertentu yang disebut dengan potensial aksi. Impuls dapat mengalir pada jaringan saraf karena adanya perbedaan potensial positif dan negatif. Jalannya impuls pada sel saraf yaitu ketika saat neuron transmitter dilepaskan dari sel saraf lain, kemudian diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neuron transmitter mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf. Kemudian, saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf, akan melewati membran sel dan rangsangan listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Ketika sudah sampai di ujung sel saraf, neuron transmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Begitulah gerakan dari sel saraf yang melibatkan perpindahan dari ion. Penerapan listrik statis yang kedua yaitu pada hewan listrik, di mana pada gambar adalah hewan dari ikan belalai gajah yang memiliki mulut panjang seperti belalai, dilengkapi dengan organ khusus, yaitu terdiri dari ribuan sel elektroplaks yang pada bagian ekornya. Sel tersebut adalah menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar ikan. Kemudian arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator. Untuk yang kedua adalah mesin fotokopi. Mesin fotokopi ditemukan oleh ahli fisikawan asal Amerika, yaitu Kester Carlson pada tahun 1939. Mesin fotokopi merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membuat salinan dokumen ke media kertas menggunakan laser printer dengan mengandalkan listrik statis. Komponen penting yang digunakan dalam mesin fotokopi yang pertama adalah harus adanya kertas. Kemudian yang kedua ada cahaya reflektor. Yang ketiga toner atau tinta bubuk, dan yang keempat adalah drum yang berputar. Selanjutnya adalah bagaimana cara kerja mesin fotokopi. Mesin fotokopi bekerja dengan menggunakan listrik statis. Dapat dilihat pada gambar yang telah disajikan bahwa hal pertama yang harus kita lakukan adalah meletakkan kertas yang akan dikopi di atas mesin fotokopi menghadap ke bawah. Kemudian, cahaya reflektor dari mesin fotokopi akan memindai kertas. Kemudian yang ketiga, adanya toner atau tinta bubuk untuk memberi warna. Dan yang keempat, ada drum yang berputar. Dan yang terakhir adalah menghasilkan salinan kertas fotokopi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Pertama, menyiapkan dokumen yang akan disalin. Selanjutnya, meletakkan dokumen dengan posisi menghadap ke bawah dan menekan tombol mulai. Maka sinar reflektor memindai dokumen dari atas ke bawah. Sinar reflektor kemudian dipantulkan dan jatuh pada drum sensitif foto. Drum sensitif foto adalah logam yang bermuatan listrik secara statis oleh kabel tegangan tinggi. Drum logam dilapisi oleh selenium yang merupakan semikonduktor, sehingga memiliki sifat sebagai penyekat di daerah gelap dan ketika cahaya jatuh di atasnya, maka menghantarkan listrik. Untuk cara kerjanya, kita bisa lihat dokumen yang akan kita salin. Saat cahaya reflektor memindai dokumen, cahaya dipantulkan dari area putih atau yang tidak ada tinta, sedangkan huruf yang berwarna hitam tidak memantulkan cahaya. Ketika cahaya dipantulkan, maka cahaya akan jatuh pada drum fotosensitif area konduktor foto yang terkena cahaya,
menjadi konduktif dan terlepas. Sedangkan area drum yang tidak terkena cahaya, maka akan tetap bermuatan negatif. Jadi dapat diketahui bahwa bayangan listrik didapatkan dari halaman pada drum sensitif foto. Selanjutnya, saat drum berputar, maka membawa bayangan listrik ke arah toner. Toner bermuatan positif dan menempel pada bayangan listrik. Dengan demikian, gambar bertinta dari dokumen terbentuk pada drum. Selanjutnya, gambar dipindahkan dari permukaan drum ke selebar kertas. Kertas kemudian melewati dua roll panas dan secara permanen menyatukan partikel di atas kertas. Dengan adanya roll ini, salinan akhir akan terasa begitu hangat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja mesin fotokopi menggunakan pemanfaatan listrik statis, yaitu adanya dua buah muatan listrik yang berbeda sehingga menimbulkan gaya tarik-menarik. Selain itu, juga adanya pemanfaatan konsep fotokonduktivitas yang mengakibatkan adanya proses perubahan elektron jika terkena cahaya.